Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Pradana dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dan menjelaskan sedikit mengenai program kerja KKN tematik kelompok 30. Di sini saya mengangkat tema mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan pengembangan kemampuan individu atau sekelompok orang secara holistik yang meliputi perkembangan fisik, pengolahan emosional, pendewasaan mental, kemampuan sosial hingga spiritual. Baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Cepat atau lambat, dalam lingkungan yang terus berubah, terlebih lagi dalam era digitalisasi dan globalisasi seperti yang saat ini dirasakan. Setiap individu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Lingkungan tersebut ditentukan oleh kemampuan pendidik dalam memahami tujuan yang hendak dicapai, potensi peserta didik, keadaan peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, serta sarana pendidikan, ketepatan memilih bentuk komunikasi pendidikan, dan keadaan lingkungan sehingga akan terciptanya interaksi edukatif atau tindakan yang bersifat mendidik dalam lingkungan pendidikan. Menurut Rahmatullah, pada tahun 2017 dijelaskan bahwa pada umumnya pendidikan diselenggarakan melalui kegiatan pembelajaran yang dimonitor oleh seorang guru dan dilaksanakan di dalam fasilitas sekolah baik indoor maupun outdoor. Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku, kemudian dipadukan strategi pembelajaran berupa pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang terstruktur, sehingga menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang menarik, mendidik, dan juga bermakna. Pendidikan pembelajaran terkini harusnya bertujuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, yakni mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, mulai dari kompetensi kognitif, afektif, hingga psikomotorik, serta menciptakan kepribadian yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan sekitarnya, dengan tujuan akhir dapat bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Melalui proses pendidikan pula akan tercipta dan terwujud dalam realitas kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki potensi dan cara pengembangan individu yang beragam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar untuk menjadi pemantik dan pendobrak potensi apa yang dimiliki dan ada di setiap siswa-siswi yang diajarkan. Sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah, pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran. Peserta didik yang berkualitas diharapkan mampu berpikir kritis lebih lanjut. Keterampilan berpikir kritis meliputi mengakses informasi secara mendalam, menganalisis dengan hati-hati, mensintesis informasi yang dapat dipelajari, dilatih maupun dikuasai. Tujuan dari berpikir kritis sendiri merupakan mencerna seluruh informasi dengan mempertimbangkan segala sisi untuk mempertahankan sudut pandang yang objektif. Dalam artian, setiap peserta didik harus mempunyai gagasan terhadap suatu permasalahan dan mampu berbicara dengan lantang tentang apa dan kenapa masalah tersebut terjadi. Jika setiap peserta didik mampu untuk berbicara di depan dan memiliki pikiran kritis, tentu akan berdampak positif terhadap kemajuan berbagai sektor di Indonesia dengan sumber daya yang unggul dan mampu berdaya saing dengan tekad kuat dan optimis.